Temukan buku yang menarik untuk kita. Jangan ikut-ikutan dengan orang. Hai guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan aku, Yuliani Sarah, di segmen Libet. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang buku. Tapi sebelum itu aku mau ingatkan, jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya, komen dan share ke seluruh sosial media kamu ya. Dan satu informasi lagi, bahwasanya segmen Libet ini akan tayang setiap 2 minggu sekali ya, di hari Selasa. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, tadi kan aku sudah jelaskan bahwasanya kita di segmen kali ini kita akan bahas tentang buku. Bicara tentang buku, aku jadi ingat kata-kata mutiara yang pernah aku baca, di mana buku adalah gerbang dunia dan membaca adalah kuncinya. Dengan membaca dapat memperkaya ilmu kita dan memperluas imajinasi kita, sehingga itu dapat menjadi jembatan emas di masa depan. Seperti bintang tamu kita pada hari ini, dia merupakan seorang gadis cantik, teman aku juga sedang sekolah minggu, dan dia mempunyai hobi yang sangat bagus. Yaps, hobi membaca buku. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita sambut. Ini dia! Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ade Fitri Simamora. Aku temennya Yuli dan aku diundang ke sini karena kita mau bahas buku bareng-bareng. Karena kebetulan aku tuh hobi baca buku. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut, aku mau tanya dulu, gimana kabarnya Ade? Puji Tuhan kabar aku baik, aku sehat, keluarga juga sehat. Kalau kabar Yuli gimana? Kabar Yuli juga baik dan semuanya juga baik. Tetap patuhi protokol kesehatan ya Ade. Kita jaga jarak. Iya, makanya kita nih jaga jarak guys. Bicara tentang buku nih Ade, gimana sih awal mula Ade bisa suka sama buku sehingga Ade kayak suka punya hobi baca gitu? Ini pertanyaan yang udah sering dilontarkan ke aku karena kebetulan kan aku juga sering expose kan aku hobi baca gitu. Jadi teman-teman memang sering tanya, Ade gimana sih awal mulanya suka baca buku gitu. Jadi kebetulan aku itu tumbuh dan berkembang di lingkungan yang emang akrab sama kegiatan membaca. Bukan kutu buku sih, kayak akrab gitu kan. Karena bapak dulu waktu aku dari aku SD, bapak itu tiap hari Minggu tuh selalu beli koran, analisa, Kompas gitu kan. Jadi dari kecil aku udah disodorin gitu sama bacaan-bacaan. Terus kakak aku kan guru SD, dua-duanya nih guru SD. Mereka berdua setiap pulang ngajar itu selalu ngasih aku buku dari perpustakaan sekolahnya. Waktu aku SD nih udah dikasih buku dan mereka itu bawa bukunya tuh bukan cuma 1 atau 2 buku gitu. Kadang sampai 10 buku dibawa ke aku untuk baca gitu. Jadi emang udah dibiasakan dari kecil gitu. Dan gitu bacaan-bacaan di rumah waktu aku masih SD juga lumayan banyak gitu. Kakak aku hobi beli majalah, abang aku komik gitu kan. Jadi otomatis aku dikasih hadiah bobo juga dulu. Tahu majalah bobo kan? Majalah anak-anak kita itu dari kecil udah disodorin sama bacaan. Jadi karena udah terbiasa dari kecil sampai sekarang jadinya suka baca bukunya. Ada panutan Ade yang kayak gara-gara dia aku jadi suka baca gitu? Dibandingkan panutan sih lebih ke kebiasaan ya. Karena sebenarnya waktu aku disuruh baca, apalagi koran itu apa sih isinya gitu kan. Sebenarnya waktu bapak aku ngasih koran itu ya bosan juga, paling bacanya ya bagian anak-anaknya aja. Karena setiap hari Minggu itu biasanya di koran-koran itu ada bagian khusus anak-anak, ada tentang mewarnainya, ada cerpen anak-anak, paling baca itu doang sih. Jadi sebenarnya dibilang panutan, bukan panutan sih, tapi kayak jadi dipaksa gitu. Dituntun karena semuanya membaca, jadi otomatis saya juga baca. Dengar-dengar nih ya, Ade kan suka baca buku non-fiksi. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwasanya buku non-fiksi itu dibuat berdasarkan fakta yang bersifat informatif. Nah, contoh-contoh buku yang sering Ade baca apa aja sih? Kalau buku non-fiksi, suka baca buku yang berhubungan dengan pola perilaku manusia gitu, kayak psikologi, itu suka. Terus buku-buku sejarah, buku-buku yang emang tujuannya untuk menambah wawasan aja gitu, kayak buku sejarah, buku sains populer, aku suka sama buku kayak gitu. Terus buku tentang kesehatan mental juga senang bacanya. Buku-buku tentang tokoh-tokoh kayak memoir, biografi, itu aku juga suka bacanya. Memoir itu apa? Sebenarnya ada 3 nih.
biografi, autobiografi, dan memoir. Jadi ketiga-tiganya ini menceritakan tentang kisah orang lain, kisah tokoh yang besar lah, misalnya kayak presiden atau artis gitu kan. Bedanya kalau biografi itu ditulis oleh orang lain. Misalnya kita mau nulis tentang tokoh Gus Dur, yang nulis itu bukan bapak Gus Durnya, tapi kita, orang lain gitu. Itu namanya biografi. Kalau autobiografi itu cerita seorang tokoh yang ditulis oleh tokohnya langsung. Misalnya kita mau ada sebuah buku autobiografi tentang Bapak Sandiaga Uno, autobiografi ya, berarti yang nulis itu Bapak Sandiaga Uno itu sendiri gitu, tokohnya langsung yang menulis kisah hidupnya. Jadi kalau autobiografi dan biografi itu biasanya riwayat hidup dari mereka kecil sampai mereka sukses atau sampai mereka meninggal, menikah gitu kan. Jadi memang riwayat hidup dari kecil, sekolahnya di mana, detail lah gitu kan, menikah sama siapa, bisnisnya apa-apa aja, itu diceritakan semua. Kalau memoir itu hanya menceritakan peristiwa penting saja yang menurut tokoh itu penting. Misalnya dia hanya bercerita tentang kehidupan pernikahannya atau bercerita tentang kesehatan mentalnya gitu. Jadi cuman satu topik aja yang dibahas di memoir. Kalau biografi sama autobiografi itu semua dibahas. Jadi ada jadwal-jadwal khusus nggak, kayak hari ini aku mau baca buku ini, hari ini baca buku ini atau gitu? Kalau aku karena emang udah biasa ya, jadi tuh bacanya hampir tiap hari tuh baca buku gitu. Jadi ini kan lagi libur nih, atau kita lagi bisa dibilang hampir kerja dari rumah lah ya. Biasanya tuh jadwalnya tuh kalau nggak pagi malam gitu, pagi entah kira-kira jam 10 gitu kan, hampir setiap hari baca. Kalau malam wajib sih, malam wajib baca buku. Setiap buku kan pasti punya pesan moral masing-masing kan. Nah, dari setiap buku yang ada baca itu, mana sih yang paling pas di kehidupan kita sehari-hari gitu, kayak pesan moralnya gitu? Oh, jadi cerita buku yang ada pesan moral menurut aku ya? Iya, menurut Ade, versi Ade. Jadi aku tuh pernah baca novel judulnya The Alchemist, itu kan dari penulis luar. Jadi ceritanya tuh tentang seseorang yang mengejar mimpinya. Jadi dia tuh ceritanya tuh kayak diibaratkan gitu, dia itu mau pergi ke suatu daerah tapi banyak rintangannya. Jadi pergi ke suatu daerah itu diibaratkan dia mengejar mimpinya. Jadi selama dia menuju ke suatu daerah itu banyak sekali tantangannya. Ada tantangan yang membuat dia nggak mau pergi lagi, ada tantangan yang, ada orang-orang yang skeptis ke dia, ada orang-orang yang meremehkan dia, bahkan ada dia cinta sama seseorang, sama perempuan di suatu daerah, dan perempuan itu bilang udah kamu nggak usah kesana, sama aku aja gitu, nggak usah pergi lagi, kan udah aku kan udah cukup, emangnya aku nggak cita-citamu gitu, nggak impianmu. Jadi dilema itu sih, dilema itu, tapi pada akhirnya dia pergi. Kenapa dia pergi? Karena dia berpikir gini, kalau misalnya tujuan aku dari awal itu bukan untuk menetap di sini, bukan untuk menyerah, bukan untuk menikah. Tujuan aku dari awal itu adalah aku harus pergi ke sana gitu. Aku harus, mau bagaimanapun juga aku harus tiba di daerah itu. Jadi dia tinggalkan istrinya ini, kan dia udah menikah sama cewek ini kan. Dia tinggalkan istrinya ini dan dia pergi ke sana. Jadi pesan moralnya itu, ini kan ibarat. Jadi pesan moralnya itu, ya kamu harus fokus sama cita-citamu, kamu harus fokus dengan tujuanmu. Dan itu relate banget di aku. Jadi kalau misalnya kita punya cita-cita kan sering banget nih, misalnya kayak orang tua gitu kan, ngapain sih? Itu cita-cita yang nggak mungkin. Atau teman-teman kita bilang kan, iya ampun, ngapain sih gitu kan. Kita kan sering di-input dengan hal-hal yang mengatakan kalau kita tuh udahlah, ngapain mesti berimpian setinggi-tingginya, itu ngapain sih gitu. Kalau ada yang di sini udah cukup lah gitu kan. Tapi si penulis ini ngasih pesan bahwa jangan pernah cukup, kamu harus tahu mimpimu dari awal apa gitu. Jadi pada akhirnya dia tiba di daerah itu dan dia meninggalkan istrinya, tapi istrinya dibawa dia lagi ke situ. Dan ceritanya bagus sih. Ya sih, memang benar. Jangan pedulikan kata orang, ngapain sih gitu. Jangan pedulikan kata orang. Kita Karena, harus tahu. Iya, karena kita yang tahu, kan. Dan kutipan bukunya itu bagus. Aku ingat. Jadi bukunya bilang gini, kalau kamu menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan mendukung. Apakah dia ada kayak ikut perkumpulan antar orang-orang yang suka baca gitu? Ada gitu. Jadi waktu
akhir pandemi aku mulai aktif ikut komunitas-komunitas buku. Bahkan aku pernah buat komunitas bukuku sendiri. Cuma orang-orangnya mungkin lebih senang, karena membaca ini sebenarnya bagian dari kesenangan sih. Kita nggak bisa paksa orang ya kan. Jadi mungkin teman-teman komunitasku itu nggak suka dengan peraturan. Dia sukanya baca bebas gitu, membaca yang senang, nggak usah ada peraturan-peraturan gitu kan. Jadi ya terpaksa kita bubar komunitasnya. Cuman setelah aku bubar dari komunitas itu, aku tetap ikut kegiatan-kegiatan komunitas yang lain gitu. Jadi setiap sebulan sekali aku tuh selalu ikut diskusi buku. Kita tuh ditentukan misalnya satu bulan itu mau baca buku apa, misalnya bukunya tentang buku horor gitu kan. Nanti di akhir bulan kita ketemu di Google Meet atau di Zoom, terus kita bahas bukunya, kayak mana penulisannya, gimana interpretasi kita gitu. Dan itu menarik banget untuk aku senang. Tadi kan ada bilang ada peraturan-peraturan. Di setiap perkumpulan itu berarti kan ada peraturan-peraturan khusus gitulah untuk setiap orang yang mau bergabung jadi anggota grup pembaca itu. Dari grup yang Anda ikutin, itu biasanya peraturan kayak mana aja gitu di komunitas membaca itu? Peraturannya sebenarnya ya kita harus selesai satu buku, itu aja sih. Oh, berarti mereka kayak menentukan tema bukunya ini ya. Dan ada orang yang dia tuh satu buku tuh nggak bisa 1 bulan. Dia tuh mungkin satu bukunya sanggupnya entah 2 bulan atau 3 bulan gitu. Sebenarnya tuh nggak apa-apa ya kan. Cuman karena memang target di komunitas yang aku ikuti sekarang itu ya, satu buku 1 bulan, otomatis harus berani mendisiplinkan diri, itu bukunya harus kelar gitu. Cuma teman-teman aku dia nggak mau terikat dengan hal gitu, pengennya bacanya baca santai, karena mereka kan juga lagi sibuk kegiatan yang lain kan, mereka sibuk kerja, sibuk sekolah juga, ada yang masih sekolah juga gitu, jadi pengen baca yang santai aja, nggak usah ada peraturannya. Dan kita kan nentukan bukunya itu khusus, 1 bulan itu kan ada buku tertentu, dan nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa membeli buku itu kan. Nah, jadi itu juga salah satu syarat yang dipertimbangkan. Oh, berarti pada saat ditentukan untuk baca buku ini, berarti itu bukan file dari buku itu, kayak ada dari file gitu dikirim bentukan dari buku file gitu untuk dibaca, atau berarti harus beli gitu ya diwujud nyatanya? Itu pertanyaan yang bagus, masalah file ini mumpung ada video Yuli ya. Jadi sebenarnya masalah file buku kan itu sering heboh ya. Jangan kan untuk buku bacaan, bahkan skripsi kadang gitu kan, kita minta file buku apa gitu. Sebenarnya itu tidak boleh, karena itu artinya pembajakan. Kita tidak mengapresiasi penulis. Karena setelah aku mendalami dunia perbukuan itu ya, itu rumit, maksudnya bukan rumit sih, banyak orang-orang yang terlibat dalam pembuatan satu buku. Apalagi kalau misalnya bukunya itu dari luar negeri gitu kan, itu harus diterjemahkan lagi, buat sampulnya lagi gitu kan, terus masalah hak ciptanya gitu kan, masalah penerbitannya, percetakannya itu ribet gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang terjun di dunia perbukuan itu, kalau misalnya itu tidak terkenal, gajinya tidak terlalu gitu, tidak sebesar artis gitu kan. Jadi kalau misalnya udah mereka capek, mereka kerja keras, tapi ada yang baca bukunya, kan kasihan, artinya kita nggak mengapresiasi suatu karya kan. Makanya ketika ada teman-teman yang nggak bisa beli buku, komunitas kami dan semua pembaca buku sih sebenarnya, aku percaya semua pembaca buku yang udah ngerti itu pasti mendukung buku yang legal, buku yang asli. Tapi kan kita nggak semua bisa beli buku kan, jadi ada solusinya. Pemerintah itu udah menyediakan perpustakaan digital. Kalau kita masuk nih ke perpustakaan digital itu melalui email, kita bisa baca buku sepuasnya. Itu bukunya banyak banget. Nama aplikasinya iPusnas. Kalau kita udah login ke iPusnas, di situ ada banyak buku yang bisa kita baca secara gratis. Tapi karena aku bilang itu perpustakaan digital, memang sistem perpustakaan berarti minjam. Jadi dalam waktu 5 hari kita boleh baca. Nanti setelah 5 hari buku itu akan dikembalikan. Tapi kalau belum siap kita bisa pinjam ulang. Banyak banget bukunya, ada buku agama, ada buku berbagai agama, agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, buku tentang leadership, ekonomi, buku novel, puisi, lengkap gitu. Jadi sebenarnya kita tuh udah dikasih wadah untuk baca buku gratis, legal,
resmi gitu kan, tinggal kitanya aja yang mau akses. Berarti kalau kita mau jadi anggota di situ lah misalnya untuk bisa minjam, itu kita daftarnya apakah harus pakai KTP atau gimana? Enggak, kita cuman masuk daftar pakai email aja. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau baca buku tapi kayak aduh belinya susah, uangnya terbatas, seperti yang dibilang Ade ini, bisa salah satu solusinya pakai Ipusnas. Dan itu memang membantu. Waktu pertama kali aku kenal Ipusnas, aku tuh berhasil baca 10 buku 1 bulan. Karena heboh kan, banyak kan bukunya gitu, banyak. Jadi lebih semangat baca buku. Oke, berarti itu bisa, itu bentuknya ada aplikasi lah berarti? Ya, aplikasi. Nanti kita bacanya kayak baca file, tapi ya yang legal. Berarti bisa di Android juga dong ya? Bisa aku pakai. Berarti di semua handphone atau di semua bisa ya? Bisa. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada bawa salah satu buku yang sering Ade baca nggak? Bahkan aku bawa 3. Oke. Aku bingung waktu Yuli bilang Ade bawa buku dong. Aku bingung karena aku suka semua buku-buku yang ada di rak aku, tapi aku pilih 3 di sini yang paling aku favoritin. Ini ada buku sejarah. Yuli kelihatan nggak judulnya? Ini buku sejarah dunia untuk pembaca muda. Tadi kan aku bilang aku suka non-fiksi. Walaupun sebenarnya aku tuh latar pendidikannya anak sastra, anak-anak novel, anak puisi gitu kan. Tapi aku juga suka baca non-fiksi. Non-fiksi itu buku-buku yang ada datanya, yang asli lah. Jadi ini buku sejarah dunia untuk pembaca muda. Aku suka banget karena isinya tentang berbagai kejadian-kejadian sejarah yang ada di belahan dunia. Misalnya sejarah Mesir, sejarah Cina, sejarah Hindu, sejarah Yunani. Di sini diceritakan semua. Dan yang paling aku suka dari buku ini adalah bahasanya tuh menarik banget. Ingat gak sih dulu kita baca buku sejarah waktu SMA? Boring kan? Jadi kalau ini benar-benar kayak dongeng bacanya. Aku suka banget sama buku ini. Sebenarnya ada lagi buku sejarah yang aku suka. Aku selalu merekomendasikan itu sama teman-teman bacaku. Judulnya Sapiens, karya Yuval Noah Harari. Tapi aku nggak bawa karena itu bacanya dari HP, dari Ipusnas tadi. Jadi itu bukunya juga bagus banget. Ini juga aku rekomendasikan. Sejarah dunia untuk pembaca muda. Aku juga suka ini, Cosmos. Ini sampai aku coret-coret saking sukanya. Banyak tanda-tanda di sini. Jadi Cosmos ini cerita tentang alam semesta, planet-planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars gitu ya kan. Terus bicara tentang matahari, tata surya gitu. Karena aku dari kecil juga suka tentang astronomi. Jadi aku senang baca buku ini, Cosmos. Jadi yang terakhir aku ada bawa buku yang aku punya dari SD. Ini halamannya udah sobek. Bahkan aku selalu ganti sampul. Aku BTW selalu menyampul buku. Aku suka karena ceritanya tuh motivasi. Jadi ini isi bukunya ada banyak cerita anak-anak muda. Bagaimana pandangan anak-anak muda itu tentang dunia mereka. Misalnya tentang keluarganya, tentang cinta, pacaran gitu kan, tentang sahabatnya, tentang masa-masa anak muda gitu. Jadi aku senang bacanya dan aku udah baca ini dari SD. Membaca buku itu memperluas imajinasi. Walaupun bacanya bukan baca novel, kita tuh bisa berimajinasi. Ini bayangin aku udah menjadi astronot dadakan pas baca ini. Udah mikirnya udah sampai ke bulan, sampai tergambar semua gitu ya. Menarik ya teman-teman pembicaraan kita hari ini. Apalagi ada udah bawa buku-bukunya, dan bagi yang suka kayak astronomi gitu bisa nih baca nih Cosmos. Dari sampul aja menarik ya, apalagi isinya. Pertanyaan terakhir, kasih tips gitu cara supaya kita suka dengan membaca. Apalagi kan anak muda sekarang kan nggak terlalu suka ya, kebanyakan nggak terlalu suka membaca. Kebanyakan kan anak muda zaman sekarang itu kayak, aduh apa sih ini membaca, malas, bosan gitu kan. Kayak lebih enak dengar musik, lebih enak dan nonton YouTube, lebih enak ini. Kalau membaca kan banyak orang yang nggak terlalu suka gitu kan, kayak beranggapan kalau baca buku itu kayak jenuh gitu, kayak suatu hal yang membosankan gitu kan. Jadi versi Ade nih ya, gimana sih tipsnya supaya kita jadi kayak ada daya tarik untuk membaca? Jadi aku nggak bisa paksa semua orang kayak aku gitu kan, yang emang harus setiap hari baca gitu kan. Cuman pertama kita harus punya mindset, kita harus bangun pemikiran bahwa membaca itu perlu, bukan cuman sekedar dilakukan oleh orang-orang yang suka aja. Kayak musik, kayak tadi Yuli bilang musik, semua orang bisa mendengar musik kan, walaupun ada yang nggak hobi nyanyi, tapi semua orang bisa dengar musik.
Dan harapannya gitu juga sih dengan membaca. Semua orang diharapkan setidaknya punya rasa mau gitu. Jangan sampai anti. Misalnya disodorin buku langsung enggak. Jangan sampai gitu. Harapannya bangun mindset dulu. Kenapa membaca itu penting? Karena kayak tadi Yuli bilang, membaca itu adalah kunci dari segala wawasan. Terus yang kedua, tipsnya pilih buku yang kita suka aja. Pertama, kalau mau membangun kebiasaan itu kita harus tahu sukanya apa. Misalnya sukanya tentang musik, ada loh buku yang tentang musik. Misalnya sukanya horor, ada juga buku-buku yang tentang horor. Atau sukanya komik, baca-baca buku komik itu nggak apa-apa gitu. Karena aku percaya setiap orang itu bisa menginterpretasi yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita nonton kartun, itu bisa dapat amanatnya gitu. Jadi temukan buku yang menarik untuk kita. Jangan ikut-ikutan dengan orang. Gara-gara orang baca buku yang ini, pengen yang ini, padahal nggak tertarik gitu. Jadi kita harus tahu kita sukanya apa dan temukan bukunya. Lalu yang ketiga, kita harus berani bangun disiplin gitu kan. Kita harus punya target, buku itu harus selesai, jangan dianggurin gitu. Misalnya sebulan 1 buku atau sejam itu sejam membaca gitu, nggak harus selesai, yang penting kita harus punya target. Mereka harus punya lingkungan yang ramah baca juga. Kalau bergerak sendiri mungkin sulit ya, jadi temui teman-teman yang suka baca, tanya-tanya rekomendasi sama mereka, atau follow dari Instagram, Twitter. Itu kan banyak kan narasi gitu kan, punya Mbak Najwa, dia kan sering merekomendasikan buku gitu, jadi kita jadi lebih tertarik, wawasan kita lebih luas tentang buku. Pertama bangun mindset dulu sih yang penting memang. Dimana-mana memang harus bangun mindset juga, apapun itu hal yang mau dilakukan. Iya benar. Nah oke, sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu semua. Dan terima kasih untuk Ade. Terima kasih kembali sudah meluangkan waktunya dan berbagi bersama teman-teman semua yang ada di sini. Jadi harapannya semoga teman-teman yang ada di rumah bisa mempunyai niat untuk membaca, karena seperti yang tadi bahwasanya membaca itu sangat penting. Selain dapat memperkaya ilmu kita, memperluas imajinasi kita juga. Benar-benar. Dan itu bisa jadi jembatan emas loh untuk kita di masa depan. Seperti itu. Mau nambahin lagi boleh? Boleh. Karena gini kan, kita tuh nggak boleh ngasih pikiran usang ke orang lain atau ke diri kita sendiri. Entah untuk anak kita, teman kita, bahkan ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak memperluas wawasan, kita nggak ngelihat sesuatu yang berbeda, kita tuh cuman mencurahkan hal-hal yang usang aja, hal-hal yang dalam. Dengan membaca buku, kayak tadi Yuli bilang, itu dapat memperluas wawasan. Selain memperluas wawasan, kita juga mendapatkan sesuatu yang baru dan pastinya bermanfaat. Ya, benar sekali. Oke, sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu semua. Dan jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke seluruh sosial media kamu ya. Dan bantu aku untuk mengembangkan channel YouTube ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!